Hadis tentang larangan menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga memiliki hak yang harus dihormati. Menyakiti mereka adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berbuat baik kepada tetangga adalah cerminan iman. Jangan sampai imanmu tercoreng karena perbuatan buruk terhadap mereka. Seperti ini analoginya. Tetangga seperti dinding rumah. Jika rusak, rumahmu kehilangan perlindungan. Hadis tentang menghormati anak kecil dan mengasihi orang tua. Laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berinteraksi, kasih sayang kepada yang lebih muda dan penghormatan kepada yang lebih tua. Kasih sayang kepada yang kecil dan hormat kepada yang besar adalah bukti keindahan akhlak. Seperti ini analoginya, mengasihi dan menghormati seperti menanam benih di tanah subur. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan bermanfaat. Hadis tentang larangan menunda-nunda amal. Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah melakukan amal saleh. Hadis riwayat Muslim. Amal kebaikan jangan ditunda, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Jangan tunda kebaikan, karena waktu terus berjalan dan kematian tidak menunggu. Seperti ini analoginya. Menunda amal saleh seperti melewatkan matahari terbit. Sekali terlewat, kau tak bisa mengembalikannya. Hadis tentang keutamaan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Senyum adalah perbuatan kecil yang memiliki dampak besar dalam mempererat hubungan sesama manusia. Senyum adalah bahasa universal kebaikan. Bagikan, dan kau akan menuai kebahagiaan. Seperti ini analoginya. Senyum itu seperti matahari pagi. Hangat, menyegarkan, dan menyejukkan hati yang melihatnya. Hadis tentang larangan iri kepada sesama. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri hati. Hadis riwayat Muslim. Iri hati hanya akan membawa kesedihan dan permusuhan. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk bersyukur dan mendoakan kebaikan bagi sesama. Iri itu seperti api. Ia membakar pelakunya sendiri sebelum membakar orang lain. Seperti ini analoginya. Iri hati seperti menenggak racun dengan harapan orang lain yang terkena dampaknya. Hadis tentang menepati amanah. Adil amanata ila mani itamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Amanah adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena ia adalah ujian keimanan. Amanah bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab di hadapan Allah. Seperti ini analoginya. Amanah itu seperti titipan barang berharga. Jika rusak atau hilang, akan ada pertanggungjawaban. Hadis tentang keutamaan menuntun orang ke jalan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain adalah investasi pahala yang terus mengalir. Jadilah jalan kebaikan bagi orang lain. Pahalanya akan mengalir tanpa henti. Seperti ini analoginya. Menunjukkan kebaikan itu seperti menyalakan lilin untuk orang lain. Cahaya itu akan menerangi semuanya tanpa mengurangi cahayamu. Hadis tentang pentingnya merawat lingkungan. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل.
Jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih, maka tanamlah jika ia mampu. Hadis riwayat Ahmad. Merawat lingkungan, meski dalam keadaan sulit, adalah perbuatan mulia yang dianjurkan Islam. Merawat bumi adalah bagian dari ibadah. Bumi yang subur adalah warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Seperti ini analoginya. Menanam pohon itu seperti menanam harapan. Meski kecil, ia tumbuh menjadi pelindung yang besar. Hadis tentang larangan berkata kasar, Innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berkata kasar dan kotor. Hadis riwayat Bukhari. Lisan adalah cermin akhlak. Islam mengajarkan untuk menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Kata-katamu bisa menjadi obat atau racun. Pilihlah dengan bijak. Seperti ini analoginya, kata-kata kasar seperti duri di jalan. Ia melukai siapapun yang melewatinya. Hadis tentang keutamaan membantu yang kesulitan. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barang siapa melepaskan kesulitan seorang muslim, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Membantu orang yang dalam kesulitan adalah salah satu amal yang mendatangkan pahala besar. Kesulitanmu hari ini bisa menjadi ladang pahala bagi orang lain. Jangan ragu untuk meminta dan memberi bantuan. Seperti ini analoginya, membantu orang lain ibarat memberikan payung di tengah hujan deras. Hal kecil tetapi sangat berarti. Hadis tentang pentingnya menjaga hati. Apa dan sebenarnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat kehidupan spiritual manusia. Menjaga hati berarti menjaga seluruh aspek kehidupan. Hati yang bersih melahirkan perbuatan yang baik. Bersihkan hatimu agar hidupmu penuh berkah. Seperti ini analoginya. Hati seperti akar pohon. Jika akarnya baik, pohon akan tumbuh subur. Jika rusak, pohon akan mati. Hadis tentang keutamaan syalat malam. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dirikanlah salat malam ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat malam adalah ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah, penuh ketenangan dan keberkahan. Bangunlah ketika dunia terlelap. Di keheningan malam, doamu lebih dekat kepadanya. Seperti ini analoginya, salat malam seperti waktu pribadi dengan Sang Pencipta. Dalam kesunyian, kedekatan terjalin lebih dalam. Hadis tentang larangan meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadis riwayat Muslim. Setiap kebaikan, sekecil apapun, bernilai besar di sisi Allah. Jangan pernah mengabaikannya. Kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Mulailah dari hal-hal sederhana. Seperti ini analoginya. Seperti tetesan air yang mengisi ember. Sedikit demi sedikit, akhirnya penuh. Hadis tentang larangan berlaku zalim. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah perbuatan zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kezaliman kepada orang lain mendatangkan dosa besar dan kerusakan di dunia serta akhirat. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menyakiti. Gunakanlah untuk menolong. Seperti ini analoginya. Kezaliman seperti api yang membakar rumah. Ia menghancurkan segalanya, termasuk pelakunya. Hadis tentang pentingnya bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Maidah 42.
Sikap adil adalah akhlak yang mulia dan menjadi pondasi hubungan yang harmonis di masyarakat. Adil bukan hanya soal keputusan, tetapi juga tentang niat dan tindakan. Seperti ini analoginya, keadilan seperti timbangan yang seimbang. Dengan keadilan, semua mendapat haknya. Hadis tentang larangan mengambil hak orang lain. Man ghasaba shibran minal ard, tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka ia akan dibebani dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengambil hak orang lain adalah dosa besar yang membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Jangan ambil yang bukan milikmu, walau terlihat kecil. Allah Maha Mengetahui. Seperti ini analoginya, hak orang lain seperti kaca yang jernih. Jika kau pecahkan, kerusakannya tak bisa diperbaiki. Hadis tentang keutamaan menyebarkan ilmu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengajarkan ilmu, terutama Al-Quran, adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Ilmu adalah cahaya. Dengan membaginya, kau menerangi dunia. Seperti ini analoginya. Menyebarkan ilmu seperti menyalakan lilin di kegelapan. Cahaya kecil dapat menerangi ruangan besar. Hadis tentang pentingnya berdoa untuk orang lain. Da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu. Doa seorang muslim untuk saudaranya di saat tidak diketahui adalah mustajab. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah bentuk kasih sayang yang mengundang rahmat Allah. Doa adalah hadiah terbaik yang bisa kau berikan, bahkan tanpa diketahui penerimanya. Seperti ini analoginya. Doa untuk orang lain seperti angin yang membawa harum bunga. Ia menyebar tanpa pamrih. Hadis tentang keutamaan memberi minum hewan. Fi kulli dhati kabidin ratbatin ajr. Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menganjurkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk hewan. Memberi minum hewan adalah amal yang berpahala besar. Kasih sayang tak mengenal batas. Hewan pun berhak atas kebaikanmu. Seperti ini analoginya. Memberi minum hewan seperti mengisi air ke dalam botol kosong. Kebaikan kecil ini bisa menyelamatkan hidup. Hadis tentang keutamaan memulai kebaikan. Al-badi'u bis-salami bari'un minal kibr. Orang yang memulai memberi salam terbebas dari kesombongan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Memulai kebaikan menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjalin hubungan yang baik. Jadilah yang pertama menyapa, memaafkan, atau membantu. Memulai kebaikan adalah langkah menuju kemuliaan. Seperti ini analoginya. Memulai kebaikan seperti memancarkan sinar pertama matahari pagi. Ia menerangi dan menghangatkan hati. Hadis tentang larangan membuka aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan orang lain dengan tidak menyebarkan aib mereka. Menutupi aib orang lain adalah investasi kebaikan di akhirat. Jangan biarkan lidahmu menjadi pedang yang melukai. Seperti ini analoginya, menutupi aib seperti melindungi kaca dari debu. Kaca tetap bersih, begitu pula kehormatan seseorang. Hadis tentang keutamaan, memaafkan. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran 134. Memaafkan adalah akhlak mulia yang membawa ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Memaafkan bukan berarti lemah, tetapi tanda kekuatan hati dan jiwa yang besar.
Seperti ini analoginya, memaafkan itu seperti melepaskan beban berat. Hatimu menjadi ringan dan damai. Hadis tentang pentingnya berbakti kepada guru. Innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Guru adalah pembimbing ilmu dan akhlak. Berbakti kepada mereka adalah bentuk penghormatan kepada ilmu. Hormati gurumu, karena melalui mereka cahaya ilmu menerangi jalanmu. Seperti ini analoginya. Guru seperti pelita di kegelapan. Mereka mengorbankan dirinya agar orang lain dapat melihat jalan. Hadis tentang keutamaan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Islam menekankan pentingnya saling memberi nasihat dalam kebaikan dengan cara yang bijak. Nasihat adalah hadiah cinta. Berikan dengan lembut, terima dengan lapang dada. Seperti ini analoginya, nasihat seperti tanda jalan. Ia menunjukkan arah yang benar dan mencegah tersesat. Hadis tentang keutamaan memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memuliakan tamu adalah bentuk penghormatan yang menunjukkan kebaikan hati seorang Muslim. Tamu membawa berkah. Sambut mereka dengan senyum dan hati yang lapang. Seperti ini analoginya. Memuliakan tamu seperti menanam bunga di kebun. Kehadirannya memperindah suasana. Hadis tentang larangan ria pamer amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal yang dilakukan karena ingin dipuji manusia tidak akan diterima oleh Allah. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Amalmu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Bersihkan niatmu dari ria. Seperti ini analoginya. Ria itu seperti asap. Ia menutupi keindahan api kebaikanmu, hingga tidak lagi terlihat. Hadis tentang keutamaan menjaga aurat. Ihfaz aurataka illa min zaujatik. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam mengajarkan kesopanan dan menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat sesuai aturan syariat. Menutup aurat adalah tanda penghormatan terhadap dirimu dan ketaatan kepada Allah. Seperti ini analoginya, aurat seperti mutiara. Ia harus dijaga dalam cangkangnya agar tetap berharga. Hadis tentang keutamaan bersikap dermawan. Innallaha yuhibbul jawadal karim. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang murah hati dan dermawan. Hadis riwayat Thabrani. Kedermawanan menunjukkan hati yang lapang dan jiwa yang penuh kasih sayang. Kedermawanan bukan tentang seberapa banyak yang kau beri, tetapi seberapa tulus niatmu. Seperti ini analoginya, orang dermawan seperti pohon yang berbuah lebat. Semua orang bisa menikmati manfaatnya. Hadis tentang keutamaan menjaga perut dari yang haram. Kullu lahmin nabata minas suhti, fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanan halal adalah kunci keberkahan hidup. Menjauhi yang haram adalah tanda ketakwaan. Hati yang bersih tidak akan menerima makanan yang kotor. Pilihlah yang halal agar hidupmu penuh berkah. Seperti ini analoginya. Makanan haram seperti racun dalam makanan lezat. Nikmat sesaat, tetapi membawa kehancuran. Hadis tentang keutamaan menahan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Quran Surat An-Nur 30. Menahan pandangan dari hal yang haram adalah perintah Allah untuk menjaga hati dari godaan. Pandangan adalah gerbang hati.
Jaga matamu agar hatimu tetap bersih. Seperti ini analoginya. Menahan pandangan seperti menutup pintu dari angin dingin. Dengan menutupnya, hati tetap hangat dan nyaman. Hadis tentang pentingnya menepati waktu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia menyelesaikannya dengan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Menepati waktu adalah tanda keseriusan dan kedisiplinan. Ini juga menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Menepati waktu bukan hanya soal janji, tetapi juga menghormati nikmat Allah berupa waktu. Seperti ini analoginya. Waktu itu seperti air sungai yang mengalir. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, ia akan berlalu tanpa hasil. Hadis tentang larangan menyakiti tetangga. Wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga memiliki hak besar dalam Islam. Menyakiti mereka adalah tanda lemahnya iman. Keimananmu tercermin dari bagaimana kau memperlakukan tetanggamu. Seperti ini analoginya. Hubungan dengan tetangga seperti pagar rumah. Jika dirusak, keamanan dan kenyamanan akan hilang. Hadis tentang keutamaan menjaga silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim memperpanjang usia, mendatangkan rezeki, dan mendekatkan diri kepada Allah. Silaturahim adalah ikatan cinta. Jangan biarkan ia putus oleh keegoisan. Seperti ini analoginya. Silaturahim seperti akar pohon. Semakin kuat akar, semakin kokoh pohonnya. Hadis tentang keutamaan mencintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencintai Rasulullah adalah tanda iman yang sejati. Cinta ini diwujudkan dengan mengikuti sunnahnya. Jika cintamu pada Rasulullah besar, buktikan dengan meneladani akhlaknya. Seperti ini analoginya. Cinta pada Rasulullah seperti kompas yang menuntun arah. Tanpanya, kita mudah tersesat. Hadis tentang larangan iri hati. La tahasadu, jangan saling dengki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iri hati merusak persaudaraan dan menghilangkan keberkahan. Fokuslah pada rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kebahagiaan sejati adalah saat kau bersyukur atas apa yang kau miliki, bukan menginginkan milik orang lain. Seperti ini analoginya. Iri hati seperti api yang membakar kayu. Ia menghabiskan pahala dan membawa kehancuran. Hadis tentang pentingnya bersikap lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Hadis riwayat Muslim. Lemah lembut adalah akhlak yang menyentuh hati orang lain dan mendatangkan keberkahan. Lemah lembut itu seperti bunga. Harumnya menyenangkan hati semua orang. Seperti ini analoginya. Sikap lemah lembut seperti angin sepoi-sepoi. Ia menenangkan dan menyejukkan. Hadis tentang keutamaan menjaga amanah. Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Amanah adalah ujian keimanan. Jagalah karena ia adalah titipan Allah. Seperti ini analoginya. Amanah seperti kaca yang rapuh. Sekali pecah, sulit untuk memperbaikinya. Hadis tentang keutamaan menolong orang yang kesulitan.
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong orang lain adalah wujud kasih sayang dan menjadi jalan keberkahan hidup. Tanganmu akan terasa ringan saat digunakan untuk menolong, bukan mencela. Seperti ini analoginya. Menolong seperti menyalakan lilin di kegelapan. Ia menerangi hidupmu dan hidup orang lain. Hadis tentang larangan. Berbuat curang man ghasya falaysa minna. Barang siapa berbuat curang, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apapun, baik dalam perdagangan maupun kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah cahaya iman. Jangan biarkan curang menggelapkan hatimu. Seperti ini analoginya. Kecurangan seperti noda di kain putih. Sekali ada, sulit untuk dihapus. Hadis tentang keutamaan berdakwah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdakwah, baik melalui perkataan maupun perbuatan, adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Dakwah bukan soal panggung, tetapi soal ketulusan membawa kebaikan. Seperti ini analoginya, berdakwah seperti menyalurkan air ke tanah gersang, ia menghidupkan jiwa yang mati. Hadis tentang larangan sombong. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah penyakit hati yang merusak amal. Merendah hati adalah tanda kebaikan iman. Renungan. Kesombongan hanya mengangkatmu di dunia, tetapi menjatuhkanmu di akhirat. Seperti ini analoginya. Kesombongan seperti balon penuh udara. Ia mengapung tinggi, tetapi mudah pecah saat tertusuk sedikit saja. Hadis tentang keutamaan istiqamah. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Istiqamah berarti konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Istiqamah adalah langkah kecil yang terus berlanjut hingga membawa ke surga. Seperti ini analoginya. Istiqamah seperti menanam pohon. Ia tumbuh perlahan, tetapi akhirnya menghasilkan buah yang manis. Hadis tentang pentingnya menjaga pandangan. Innan nadhrata sahmun min sihami iblis. Sesungguhnya pandangan yang haram adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Hakim. Menjaga pandangan melindungi hati dari godaan syahwat dan menjauhkan diri dari dosa. Pandangan pertama adalah ujian. Pandangan kedua adalah pilihan. Pilihlah untuk menjaga hatimu. Seperti ini analoginya, menjaga pandangan seperti memasang pagar pada kebun bunga. Ia melindungi dari tangan-tangan yang ingin merusak. Hadis tentang pentingnya berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah 8. Keadilan adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah tanda takwa dan keimanan. Keadilan adalah jalan yang lurus. Tidak berpihak kecuali pada kebenaran. Seperti ini analoginya. Adil itu seperti timbangan yang seimbang. Jika condong, maka kepercayaan akan hilang. Hadis tentang larangan berbohong. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbohong, merusak hubungan, dan menghancurkan kepercayaan. Kejujuran adalah jalan kebaikan. Kata-katamu adalah cermin hatimu. Jadikan ia bersih dengan berkata jujur.
Seperti ini analoginya. Berbohong seperti menganyam jaring. Semakin banyak, semakin sulit untuk lepas darinya. Hadis tentang keutamaan zuhud. Izhad fid dunya. Yuhibbakallahu, zuhudlah terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud berarti tidak terikat pada dunia, tetapi tetap memanfaatkannya untuk kebaikan. Zuhud bukan berarti miskin, tetapi menjadikan dunia di tangan, bukan di hati. Seperti ini analoginya, zuhud seperti air yang mengalir di sungai. Ia melewati dunia tanpa melekat pada tanah. Hadis tentang keutamaan, berhusnudzan, atau berbaik sangka. Iyyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Berbaik sangka menciptakan kedamaian dalam hubungan dan menjaga hati dari penyakit. Hati yang dipenuhi prasangka buruk tak akan pernah merasakan ketenangan. Seperti ini analoginya. Berbaik sangka seperti menanam bunga. Ia memperindah hubungan dan menyejukkan hati. Hadis tentang pentingnya menjaga janji. Innal ahda kana mas'ulan. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 34. Menjaga janji adalah bentuk tanggung jawab dan bukti kejujuran seorang muslim. Janji adalah utang. Tunaikan agar dirimu tetap dipercaya. Seperti ini analoginya. Janji seperti batu fondasi. Jika runtuh, bangunan kepercayaan pun akan roboh. Hadis tentang larangan menyakiti sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya terzalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persaudaraan Islam menuntut untuk saling melindungi, bukan saling menyakiti. Saudaramu adalah cerminan dirimu. Jangan lukai dia, karena itu sama saja dengan melukai dirimu sendiri. Seperti ini analoginya, muslim ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis tentang keutamaan bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Quran Surat Az-Zumar 7. Syukur adalah tanda pengakuan akan nikmat Allah. Dengan syukur, nikmat bertambah dan ridha Allah tercapai. Syukur itu seperti pupuk pada tanaman. Ia membuat nikmat tumbuh lebih subur dan melimpah.